Adapun setelah dinasti namanya mulkan. Kenapa kok kalau dinasti dikasih nama mulkan? Karena pelanjut kekuasaan diharuskan adalah keluarga, dan itu disebut kerajaan. Umayyah yang melanjutkan keluarga. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, dilanjut oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid meninggal, dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam meninggal, dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan meninggal, digantikan oleh siapa lagi? Panjang. Baru nanti ketemunya Umar bin Abdul Aziz, itu nomor 8 tuh Khalifah Umayyah. Dan itu kalau dalam sejarah jatuhnya adalah, selain Muawiyah tentunya, itu jatuhnya adalah khalifah paling bagus di masa Umayyah itu, yakni Umar bin Abdul. Karena selebihnya itu ya begitu lagi begitu. Jadi ini bukan kehilafahan, ini adalah kerajaan karena perolehan atau pergantian kekuasaan diberikan kepada keturunan, keluarga. Sedangkan khilafah yang dilakukan oleh para sahabat, Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mewasiatkan kekuasaan mereka kepada keluarga. Makanya disebut khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Islam itu agama yang mudah, mana dalilnya? Tulisan ini berawal dari sebuah pernyataan yang kemudian berujung pertanyaan. Pernyataannya adalah Islam itu agama yang mudah dan luas. Al-Islamu dinun yusrun wus'atun. Sedangkan pertanyaannya adalah mana dalil pendukung pernyataan tersebut dan bagaimana penjabarannya? Apakah pernyataan itu dibenarkan oleh nusyus al-syariah atau teks syariah? Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita perlu melacak dari mana pernyataan itu berasal. Ternyata ia langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dalam sebuah hadis dengan sanad sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana beliau menyatakan, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu luruskanlah, dekatilah dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Lalu kita akan perjelas lagi maksud dari pernyataan dan pertanyaan ini di videonya Ustadz Daniel Barkah yang menjelaskan kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita kembali bermuajahah di tempat yang insyaallah diberkahi. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa ada dalam keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan persoalan-persoalan yang memudahkan urusan umat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan, bahkan mencontohkan sampai mengkonkretkannya menjadi suatu produk yang sangat mudah bagi umat. Jadi prinsip agama Islam pada akhirnya adalah sebuah konsepsi kemudahan. Di dalam agama Islam tidak ada yang mempersulit, tidak ada yang menyulitkan. Semuanya dibingkai dikemas dalam konsep yang penuh dengan kemudahan.
Setidaknya itulah yang kemudian kita bisa ambil pelajarannya dari surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi prinsip agama itu kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu konsep agama kita. Agama Islam itu kalau bisa dipermudah, ya kenapa harus dipersulit? Nah, cuman memang kenyataannya di lapangan kalau bisa dipersulit, kenapa harus itu kenyataan. Tapi kan konsep idealnya ya dipermudah lah urusan orang itu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, kemudahan ini berlaku bagi semua kalangan, di semua kondisi akhirnya selalu ada kemudahan. Misalkan Nabi SAW bicara pelaksanaan ibadah saja kan memberikan kemudahan. Bagi orang yang safar, silahkan dikosor sehingga tidak memberatkan. Bahkan ketika perang saja sholatnya berubah formatnya menjadi sholat khauf. Artinya semuanya dibikin dalam kemasan yang sangat mudah itu. Bahkan ada beberapa hal yang terjadi, misalkan di zaman Nabi itu ada 2 orang yang safar, kemudian dua-duanya tayamum, dua-duanya sholat. Pas pulang lagi ke kampung halamannya, ternyata waktu sholat masih ada. Yang satu sholat lagi, yang satu tidak sholat lagi. Sampai akhirnya dua-duanya kan ngadu ke Nabi SAW. Mana di antara kami berdua yang masuk kategori yang benar? Apakah yang mengulang sholat atau yang tidak mengulang sholat? Kemudian Nabi jawab dengan jawaban yang semuanya diberikan kemudahan itu oleh Nabi. Yang sholat lagi, laka ajroni. Yang sholat lagi bagimu dua pahala. Yang sholat lagi, karena sholat yang tadi, yang di perjalanan sama sholat yang di tempat mukim. Karena dia 2 kali sholat, maka laka ajroni, bagimu 2 pahala, 2 ganjaran. Adapun yang sekali doang sholatnya, artinya tidak mengulang lagi sholatnya, kata Nabi, ashabas sunnah, sudah sesuai dengan sunnah. Kalau hitung-hitungan nih, banyakan yang mana nih? 2 pahala atau yang sudah sesuai sunnah? Kira-kira yang mana? Ya sudah, dua-dua saja. Jadi biar mudah saja. Gitu. Mau ngulang lagi sholat, ya silakan. Mau tidak ngulang lagi juga, ya sederhana saja. Jangan kemudian gara-gara persoalan ini kemudian malah jadi tidak maslahat di 2 belah pihak. Itu konsepsi dasarnya begitu. Misalkan dalam perjalanan sejarah nantinya, dalam perjalanan Islam nantinya, tidak hanya di tema-tema safar, bahkan di tema-tema yang lain pun ada kemudahan. Nabi SAW memberikan kemudahan dalam format yang lebih prinsipil, misalkan terkait dengan iman. Ada ruang lingkup iman yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka Quran memberikan satu diksi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ketemu ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan iman dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dengan bahasa verbal, cukup imani saja, selesai. Biar kita tidak terjebak dengan menebak-nebak maknanya. Ya sudah. Makanya dijelaskan oleh surat Ali Imran ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena mungkin bagi sebagian kalangan ini sulit dipahami. Ya sudah, mudahin saja lah. Enggak usah terlalu detail pemahaman. Yang penting yakin Allah itu ada, selesai. Dan itu sudah mencukupi. Tanpa harus rumit. Terus Allahnya ada di mana? Enggak usah pusing-pusing lah itu. Daripada mikirin Allah ada di mana, mending mikirin diri sendiri. Kira-kira kalau di akhirat maksudnya di mana? Itu lebih konkret itu loh. Daripada nanya Allah ada di mana. Emang kalau sudah dijawab Allah ada di mana, terus apa gitu yang harus kita lakukan? Walaupun pertanyaan itu ada dan pernah Nabi SAW sampaikan kepada seorang hamba sahaya itu ya. Kalimat ainallah itu kan memang pertanyaan Nabi yang Nabi sampaikan kepada seorang hamba sahaya. Tapi bukan berarti pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang harus gitu. Karena faktanya Nabi tidak pernah nanya begitu ke Abu Bakar. Faktanya Nabi nggak pernah nanya begitu ke Umar bin Khattab. Nabi hanya bertanya kepada seorang hamba sahaya, itu pun gara-gara ada masalah. Artinya tidak semua hamba sahaya ditanya ainallah, ayo ainallah, ayo ainallah, enggak ada. Jadi kalau kemudian kita menjadikan itu sebagai dalil, pokoknya harus dipahami seperti itu, ya nanti dulu lah. Dimudahin saja urusan umat. Yang penting Allah diterima sebagai Tuhan dan orang-orang hari ini meyakini Allah sebagai Tuhan. Khalas, di situ saja dulu. Biar kita nggak terlalu kepanjangan diskusi, akhirnya malah hanya menemukan banyaknya perbedaan. Sudah di situ saja. Bisa nanti kalau diperjelas, 2 pertanyaan sama-sama nanya ainallah, tapi jawabannya beda. Waktu Nabi nanya ainallah kepada seorang hamba sahaya, jawabannya fis sama. Ketika Umar bin Khattab nanya ainallah kepada seorang pengembala kambing, ketika pengembala kambing nanya ainallah kepada Umar bin Khattab, itu jawabannya bukan fis sama, kata Umar. Tak ada riwayat itu. Jadi Umar bin Khattab datang ke seorang pengembala kambing, minta beli kambingnya. Kata si pengembala, ini bukan punya saya, Tuan. Janganlah.
Kata Umar, dah saya beli atuh doang, kalau hilang atuh nggak bakalan tahu. Dia aneh bayarin dah itu. Jangan tuh ani punya bos saya nggak berani jual. Dah kalau ketahuan ente bilang aja, kambingnya dimakan serigala kayak hilang kayak, yang penting nih aneh beli nih. Ente untung punya duit, aneh untung punya kambing. Deal kan nih. Terus si hamba saya ini, si pengembala kambing ini jawab, Ainallah. Nah waktu itu Umar ngeresponnya, jawabnya fisama atau bagaimana? Umar nangis bahagia. Jadi sama-sama Ainallah, ternyata jawabannya beda gitu. Yang satu Nabi nanya ke hamba saya, jadi jawabannya adalah fisama. Satu lagi pengembala kambing nanya ke Umar bin Khattab, jawabannya nangis malah. Jadi sebetulnya pertanyaan itu tidak terlalu prinsipil itu, pertanyaan Allah itu. Yang penting itu yakin nggak Allah itu ada, yakin, selesai itu. Makanya permudah saja lah urusan umat, jangan terlalu dipikir susah. Misalkan lagi teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah konsep negara, namanya negara kota Madinah. Makanya disebut dengan Madinah, karena memang pondasinya adalah pondasi kenegaraan. Makanya nanti Nabi ada hubungan bilateral dengan Mesir, Nabi hubungan bilateral dengan Persia, walaupun kemudian gagal. Persia menolak Nabi, Mesir pun menolak Nabi. Cuman bedanya kalau Persia agak arogan penolakannya, sampai membunuh utusan Nabi. Kalau Mesir lebih persuasif, dia tidak menerima Nabi tetapi ngirimin hadiah, yang kemudian hadiahnya nanti oleh Nabi SAW dijadikan salah satu hamba sahayanya, namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu kan dari situ. Jadi ketika Nabi punya negara namanya negara Madinah dan punya hubungan bilateral, itu Nabi tidak memformatkan kalau memang harus seperti itu sebagai bentuk sebuah kenegaraan. Ruang-ruangnya kan nggak sama. Misalkan ya, ketika Nabi SAW membahas tentang diksi khilafah dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Ahmad, itu beliau menjelaskan dengan diksi ini. Awalnya umat ini kan eranya era nubuwah. Kemudian nanti berganti menjadi khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah itu baru mulkan Adhan, yang keempat mulkan Jabariyah, dan yang kelima kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Coba kita breakdown. Zaman nubuwah berarti kan zamannya Nabi. Berapa tahun ini? Zaman nubuwah berapa tahun? Durasi? 23 lah kurang lebih ya. 13 tahun Mekah dan 10 tahun Madinah. Kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Berapa tahun? 30. Kata Imam Tirmizi 30 tahun. Hitungannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Totali 30 tahun. Itu kama qala Imam Tirmizi. Itulah durasi khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian berubah menjadi mulkan Adhan, kerajaan yang menggigit. Siapa kerajaan yang menggigit yang dimaksud? Abbasiyah. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Tapi kita ketika bicara kehancuran Utsmaniyah, kita masih bilangnya kehancuran khilafah. Padahal hadisnya kerajaan. Yang betul kerajaan apa khilafah? Colang lagi nih. Kan kata Nabi mulkan Adhan, kerajaan yang menggigit. Siapa yang dimaksud dengan kerajaan yang menggigit? Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Terus kita kan masih bilang bahwa kehancuran Utsmaniyah itu sebagai kehancuran khilafah. Khilafah atau mulkan? Mulkan. Bukan khilafah. Khilafah itu ya adanya di fase 30 tahun tadi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Adapun setelah dinasti namanya mulkan. Kenapa kok kalau dinasti dikasih nama mulkan? Karena pelanjut kekuasaan diharuskan adalah keluarga. Dan itu disebut kerajaan. Umayyah yang melanjutkan keluarga. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, dilanjut oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid meninggal, dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam meninggal, dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan meninggal, digantikan oleh siapa lagi? Panjang. Baru nanti ketemunya Umar bin Abdul Aziz, itu nomor 8 tuh kekhalifahan Umayyah. Dan itu kalau dalam sejarah jatuhnya adalah selain Muawiyah tentunya, itu jatuhnya adalah khalifah paling bagus di masa Umayyah itu, yakni Umar bin Abdul. Karena selebihnya itu ya begitu lagi begitu. Jadi ini bukan kehilafahan, ini adalah kerajaan karena perolehan atau pergantian kekuasaan diberikan kepada keturunan, keluarga. Sedangkan khilafah yang dilakukan oleh para sahabat
Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mewasiatkan kekuasaan mereka kepada keluarga. Makanya disebut khilafah. Dari Abu Bakar dilanjut ke Umar, bukan keluarga. Bani Taim sama Bani Adi beda ini. Dari Umar dilanjut ke Utsman, bukan keluarga. Bani Adi ke Bani Umayyah. Kan Utsman itu Umayyah, Bani Umayyah. Kemudian dari Utsman dilanjut ke Ali, dari Bani Umayyah ke Bani Hashim, kan? Jadi itu poinnya adalah memudahkan urusan umat saja. Jadi bicara kenegaraan, akhirnya apapun bentuk negaranya, mau republik, mau kerajaan, yang penting menerapkan nilai-nilai Islam. Makanya mulkan Aldon tetap disebut mulkan oleh hadis Nabi. Walaupun kita tahu bersama bahwa di saat mulkan Aldon, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, nilai-nilai Islam sudah diterapkan. Tetap namanya mulkan. Walaupun Islam sudah diterapkan di situ. Baru nanti masuk mulkan Jabariyah yang kita hukumi sebagai bentuk negara hari ini. Yaitu nation state itu mulkan Jabariyah. Nah, nanti akan kembali kepada nilai-nilai Islam, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Maka kata kuncinya bukan di khilafahnya, tapi di minhajin manhaj Nabi, bukan gitu. Bukan di persoalan di khilafahnya, tapi manhaj Nabi. Bukan kalau manhaj Nabi, oke. Apa manhaj Nabi itu? Menerapkan nilai-nilai Islam, selesai. Jadi biar kita tidak terjebak dengan pokoknya harus gitu. Pokoknya mesti bernama negara. Santai dulu lah itu. Yang penting orang bisa salat, yang penting orang bisa ibadah, yang penting orang bisa berbuat baik, yang penting orang bisa mencari ilmu, bisa belajar kelas. Jangan membebani umat dengan sesuatu yang di luar kapasitas umat. Karena prinsip Islam itu memberikan kemudahan.